Santapan Harian Senin 2 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Filemon pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu ya Kristus, kami berserah untuk menerima dan melakukan kehendak-Mu di dalam keindahan dan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berserah. Amin. Filemon 1 ayat 8-25. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu.
Sahabat santapan harian, satu pepatah lama mengatakan, mengampuni adalah watak ilahi. Jika pengampunan adalah watak Allah, bagaimana kita dapat melakukannya? Surat Rasul Paulus kepada Filemon yang dapat mempraktekkan pengampunan atas dasar kasih Kristus kepada umatnya adalah teladan tentang iman di dalam Kristus. Yesus Kristus memberi kita kekuatan dari Allah agar kita sungguh dapat mempraktekkan pengampunan secara nyata. Filemon pernah memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Namun, budak itu melarikan diri darinya dan jelas sudah merugikan Filemon. Ketika Rasul Paulus dipenjarakan karena kesaksian imannya dalam Kristus, Tuhan mempertemukan dia dengan Onesimus, yang sekarang sudah menjadi pribadi yang sangat berguna dan membantu Rasul Paulus yang ada dalam penjara. Karena itu, Rasul Paulus mengirimkan Onesimus kembali kepada Filemon. Ia juga mengirim permintaan pribadi untuk menerima Onesimus sebagai saudara seiman dan melibatkannya dalam pelayanan. Bagaimana Filemon dapat menerima seorang hamba yang pernah merugikan dirinya? Di sini kita melihat wujud iman dalam prakteknya. Paulus menyadari bahwa pasti tidak mudah bagi Filemon untuk mengampuni dan menerima Onesimus. Namun Paulus meyakini bahwa persekutuan iman Filemon dalam Kristus akan memampukannya. Tidak pernah mudah untuk mengampuni orang yang bersalah. Kita membutuhkan campur tangan ilahi untuk membentuk watak kita seturut dengan teladan Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan mendampingi kita untuk memberikan kekuatan supaya kita dapat mempraktekkan watak ilahi dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus disalib, Ia berdoa supaya mereka yang menyalibkannya diampuni. Pengampunan adalah karya anugerah Allah dalam diri orang percaya. Tuhan akan mendampingi kita untuk mengampuni mereka yang menyakiti hati kita. Siapkah kita mengampuni sesama? Mari kita berdoa. Ketika hati kami terluka, kami mohon ajarlah kami memberi hati mengasihi dan mengampuni. Karena kami ingin memiliki hati seperti hati-Mu, ya Bapa, mengampuni dan mengasihi tanpa pamrih. Di dalam dekapan kasih Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.